Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, rekan-rekan dari Fokus Group Discussion pertemuan kelima tutorial seminar pendidikan agama Islam program Universitas Pendidikan Indonesia pada semester ganjil 2020-2021. Alhamdulillah di hari Ahad tanggal 15 November 2020 ini kita masih bisa bertemu melalui tatap maya untuk melaksanakan Focus Group Discussion pertemuan kelima atau pertemuan terakhir pada kegiatan seminar pendidikan agama Islam. Saya mau mengecek dulu karena keadaan di sekitar saya cukup sedang anginnya cukup besar, noise, apakah cukup mengganggu suara yang tersampaikan, Teh? Kang, suaranya kurang terdengar. Bisa lebih besar lagi suaranya. Oke, kalau Ya. saya coba dekatkan ini sudah lebih jelas? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita sampai kehadiratulahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya telah mempertemukan kita pada hari ini. Salawat serta salam juga semoga terus-menerus kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai contoh terbaik, uswatun hasanah sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya Syam Aditya Ramdhani sebagai moderator pada kegiatan Fokus Group Discussion pertemuan kelima yang bertemakan upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Dengan dosen narasumber insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Ganjar Eka Subakti SPD MPD. Lalu saya juga akan mengecek terlebih dahulu kehadiran para penyaji dari Winnie Nurbayani Fauzia, Pendidikan Teknik Mesin kelas A, sudah masuk hadir, Kang. Ya, hadir. Oke, terima kasih. Terus Muhammad Ihsan Fajar dari IPSE sudah masuk ruangan, Kang? Sudah, Kang. Terus ada Teh Syahnaza Arlindira sudah masuk ruangan dari Pendidikan Bahasa Jepang? Sudah, Kang. Baik, semua penyaji sudah masuk ruangan. Mohon disiapkan penyampaiannya, disiapkan materinya sambil menunggu Pak Ganjar Eka Subakti. Sambil nanti Teh Salma mungkin bisa menginformasikan apakah sudah masuk ruangan atau belum. Saya mengingatkan bahwa dalam kegiatan tutorial SPI ini sesungguhnya didorong teman-teman untuk memiliki kapabilitas atau kemampuan berpikir dan mendalami suatu opini, satu isu dari sudut pandang yang beragam, sehingga implementasi atau penerapan dari apa yang disampaikan dari pemateri atau masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain diharapkan bisa menambah wawasan, menambah juga point of view, sudut pandang tentang suatu isu tersebut. Ada jargon khusus juga pada kegiatan FGD ini, namun saya lebih ingin teman-teman coba mengimplementasikan, mengaktualisasi kata-kata tentang kuliah cerdas, kerja ikhlas, dan selalu istiqomah yang menjadi jargon kegiatan tutorial SPAI selama ini. Jadi teman-teman dimanapun berada, jurusan apapun teman-teman, selama pandemi ini, semester 5 sudah berjalan, bisa memaksimalkan potensi diri dengan berkuliah, dengan manajemen waktu, manajemen kegiatan dengan cerdas, lalu menjalankannya dengan ikhlas supaya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, sehingga insya Allah nanti kalau nanti saya tidak melihat Mbak Winnie Nurbayani, nanti saya melihat Muhammad Ihsan Fajar nantinya, maka nantinya yang akan saya ajukan kepada Allah, akan saya ajukan kepada penjaga gerbang surga adalah, ya Allah, di mana Mbak Winnie, di mana Mas Ihsan, karena sejatinya kita pernah bertemu dalam suatu agenda majelis ilmu, mendiskusikan dan mempelajari tentang keagunganmu. Maka semoga teman-teman di sini tidak hanya mengenal secara virtual, mengenal secara masing-masing individu, tapi sama-sama mendoakan, sama-sama memberikan hal positif dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari
Amin. Kang izin masuk, Pak Ganjarnya sudah ada. Baik, Assalamualaikum Pak Ganjar. Ya, halo, kedengaran suara saya? Baik, sudah jelas Pak. Bisa Ya, dimulai ya Pak? ya Para boleh, penyaji boleh. sudah masuk ke ruangan. Silakan saya serahkan layar, waktu, dan suara kepada para penyaji. Nanti urutannya bisa runtut tadi dari Winnie, Ihsan, lalu Sahnaz. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Perkenalkan, nama saya Winnie Nurbayani Fauziah dari Pendidikan Teknik Mesin A. Nah, pada tema webinar kita kali ini, kita akan membahas mengenai upaya preventif dalam menangkal radikalisme beragama. Nah, karena yang pertama, maka saya akan bahas terlebih dahulu apa pokok pembahasan dari tema kali ini. Upaya preventif sendiri secara singkat dapat kita artikan sebagai sebuah upaya pencegahan. Nah, di sini apa yang akan kita cegah? Yang radikalisme dalam agama. Radikalisme sendiri dapat diartikan sebagai sebuah paham yang mana paham ini memiliki keinginan untuk membuat perubahan secara ekstrim sehingga tidak segan-segan mereka melakukan kekerasan dalam rangka mencapai tujuannya. Nah, apakah upaya preventif ini penting? Tentu penting. Hal ini dikarenakan radikalisme ini dampaknya akan berpengaruh tidak hanya ke dalam satu tatanan kehidupan, tetapi ke dalam seluruh tatanan kehidupan, baik itu sosial, budaya, keagamaan, politik, dan lain sebagainya. Maka dari itu penting sekali adanya upaya menangkal radikalisme beragama ini. Sebagai anak mesin, saya akan coba analogikan radikalisme dalam kehidupan sehari-hari. Kita analogikan diri kita sebagai ruang pembakaran mesin gitu ya, yang mana kita butuh udara untuk melakukan proses pembakaran. Nah, kita asumsikan udara sebagai ajaran agama Islam dan radikalisme kita asumsikan sebagai debu-debu yang ada pada udara. Nah, di sini kita lihat bahwasannya udara-udara yang ada pada bahwasanya debu-debu yang ada dalam udara itu berkamuflase dengan baik sehingga mereka tidak bisa terlihat. Nah, begitu radikalisme ini berkamuflase dengan baik mengatasnamakan agama seperti itu. Maka dari itu, untuk mencegah masuknya debu ke dalam ruang pembakaran, kita bisa melakukan upaya preventif. Di antaranya adalah dengan memasang filter. Nah, di sini saya akan membahas tentang filter yang bisa dilakukan untuk menangkal radikalisme beragama. Karena cakupannya sangat luas, dalam artian upaya preventif ini dapat dilakukan dalam setiap tatanan kehidupan, baik di keluarga, di masyarakat, di pendidikan formal maupun non formal. Maka saya akan membatasi di lingkungan kampus saja, lingkungan kampus, karena itulah yang sedang kita hadapi sebagai seorang mahasiswa yang lingkungan kampus. Selain itu, sebuah penelitian Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian pada 2012 menghasilkan sebuah penelitian bahwa siswa dan mahasiswa menjadi basis pengkaderan paham-paham keagamaan fundamentalis radikal yang akhirnya mendorong menjadi terorisme. Ini tidak heran lagi ya, karena dengan semangatnya anak muda seorang mahasiswa yang memiliki semangat yang kuat, mereka akan tergiur dengan adanya iming-iming pahala, surga, sedangkan mereka memiliki pengetahuan keagamaan yang kurang. Maka dari itu, saya akan membahas bagaimana sih cara mencegah menangkal radikalisme dalam beragama di lingkungan kampus. Dari sekian banyaknya cara yang kita lakukan, saya hanya akan menyampaikan 4 cara. Yang pertama adalah memasukkan tema radikalisme sebagai salah satu topik pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu apa yang kita lakukan, yakni memasukkan tema radikalisme dalam salah satu topik pembelajaran. Ini Winnie, maaf. Teh Winnie, maaf. Bisa coba bergeser ke ruangan yang mungkin lebih baik kualitas sinyalnya atau suara yang masuk pada kami dari tadi suaranya kekerasakan punten teh agak noise mungkin, atau bisa diatur di zoom-nya di enable original sound.
Silakan bisa dilanjutkan Teh atau diulas kembali. Bisa juga untuk off kamera. Kamera aja Teh. Apakah kedengaran? Masih keresek-keresek Teh Winnie. Coba di off-kan dulu aja kameranya Teh. Udah. Boleh dicoba Teh, silakan. Kedengaran nggak? Kedengeran Teh. Boleh dicoba silakan. Jelas. Boleh Oke. dilanjutkan. Saya lanjutkan ya. Setidaknya 4 upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme beragama di lingkungan kampus. Yang pertama adalah memasukkan tema radikalisme sebagai salah satu topik pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu yang sedang kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa UPI sebagai salah satu kampus di Indonesia sedang melakukan upaya pencegahan menangkal radikalisme. Kemudian yang kedua, melakukan pengawasan terhadap organisasi-organisasi keagamaan dan tempat beribadah di kampus. Hal ini dikarenakan biasanya radikalisme. Bye. Ini lagi. Oh yes. Silakan dilanjutkan Teh. Itu dari luar yang baru masuk tadi. Cuman mungkin agak entah mikrofonnya dijauhkan terlebih dahulu atau disesuaikan karena suara terdengar pada kami cukup noise. Bisa dilanjutkan? Silakan. Nah, yang kedua adalah melakukan pengawasan terhadap organisasi-organisasi keagamaan dan tempat ibadah di kampus. Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi dan tempat ibadah menjadi salah satu tempat yang sering dijadikan sasaran para kaum radikalisme untuk menyebarkan pahamnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan seleksi terhadap staf pengajar dan pengurus kampus. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan bahwa radikalisme ini disebarkan oleh orang-orang dengan memanfaatkan profesinya sebagai pengajar. Dalam proses pengajar ini tentu siswa menganggap gurunya sebagai teladan, sehingga dengan mudah guru yang memiliki paham radikalisme ini bisa menyebarkan pahamnya kepada siswa-siswanya. Dan yang terakhir adalah membentuk sebuah lembaga untuk menampung keresahan mahasiswa terkait radikalisme. Hal ini penting karena banyak mahasiswa yang ketika dia mengetahui adanya seseorang yang dianggap sebagai memiliki paham yang radikalisme, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka perlu adanya lembaga untuk sebagai sarana dia untuk menyampaikan keresahannya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas gangguannya tadi suaranya. Terima kasih, kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut kepada pemateri selanjutnya. Jangan lebih dari 6 menit ya, Mas. Nanti Mbak yang selanjutnya silakan. Oke. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Mas. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di SPI kali ini saya akan menyampaikan apa yang saya pahami mengenai upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Mungkin saya akan bahas sedikit mengenai pengertian radikalisme itu sendiri. Sejauh yang saya tahu, radikalisme itu kan berasal akar katanya itu memiliki arti hal yang mengakar atau mendasar. Nah, sebenarnya secara arti itu hal yang justru suatu hal yang mendasar itu sangat baik apabila kita melakukan sesuatu atau memiliki suatu pemahaman secara mendasar, secara mengakar, itu justru suatu hal yang baik. Namun mungkin di sini dalam radikalisme, pengertian radikalisme di sini itu yang mungkin yang akan kita bahas sekarang itu pemahaman mendasar yang justru
memiliki dampak yang akan merusak terhadap sebuah tatanan masyarakat, tatanan kehidupan. Nah, ini justru yang harus yang harus kita cegah, terutama dalam hal beragama. Nah, maka dari itu kelompok atau orang-orang yang memiliki pemikiran mendasar untuk merubah sesuatu dengan sifatnya yang merusak, mungkin kita itu bisa katakan sebagai musuh yang harus kita hadapi. Dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60 disebutkan, mungkin saya akan bacakan tafsir bahasa Indonesianya saja untuk mempersingkat waktu ayat terjemahnya. Di sana dikatakan, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, di mana kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup padamu dan kamu tidak akan dianiaya. Nah, di dalam ayat ini Allah merintahkan kita untuk mempersiapkan sebagai upaya preventif kita dalam menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh kita dan musuh yang kita tidak ketahui sedang Allah mengetahuinya. Salah satunya itu ya dalam hal ini radikalisme. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan? Kekuatan-kekuatan apa yang harus kita persiapkan? Nah, dalam hal ini saya membagi dalam 3 poin, yaitu yang pertama dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 dikatakan, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah atau generasi yang lemah yang mereka khawatir dapat kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Poin yang saya ambil di sini itu kita harus menjadi generasi yang kuat, generasi yang kuat atau yang tidak lemah. Dengan apa? Dalam ayat ini disebutkan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Jadi poin yang pertama yaitu untuk mempersiapkan kekuatan untuk menangkal radikalisme. Pertama yaitu bertakwa kepada Allah. Takwa di sini mungkin bisa berarti takut, bisa juga berarti kuat. Kita harus mempersiapkan kekuatan. Ya, yaitu kekuatan salah satunya dengan yang pertama dalam bertakwa kepada Allah. Yang kedua yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 dikatakan, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuannya atau ilmunya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini poin penting yang kedua yang saya ambil yaitu kita harus memahami ilmu, harus memperkuat ilmu mengenai segala sesuatu apapun, termasuk dalam hal ini ilmu mengenai agama, ilmu mengenai pemahaman agama. Karena secara seringnya hal-hal semacam itu karena diawali kesalahan dalam memahami atau memahami tentang agama itu sendiri. Sehingga dengan kita mengetahui ilmu agama dengan benar, insya Allah akan terhindar dari yang namanya radikalisme atau penyimpangan dalam agama. Dan yang poin ketiga yang saya ambil itu dalam Quran surat 16 ayat 125 disebutkan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, di poin ketiga ini yang saya ambil yaitu untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran. Jadi mungkin lebih menekankan kepada aspek sosial atau dalam berhubungan dengan sesama masyarakat, yaitu kita saling menjaga, saling memperkuat, memelihara
ilmu kita, ilmu mengenai pemahaman agama yang baik dan benar. Dan yang ketiga adalah sosial kita, saling menjaga. Itu dalam ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan langsung dilanjut, Mbak. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, silakan. 5 menit, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shena Jalindira Rahman, NIM 1808449 dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang. Sebelumnya, seperti yang dikatakan Kang Ihsan tadi, kita itu sebagai mahasiswa seharusnya harus mengetahui arti dari kata radikal itu yang sebenarnya itu apa. Nah, tetapi mungkin di sini yang kita akan bahas adalah radikal yang mempunyai arti sesuatu yang berideologi keras maupun ekstremis seperti itu ya. Baik, dalam buku Radikalisme Agama di Indonesia yang ditulis oleh Dr. Zuli Qadir, sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beliau menuliskan dalam bukunya bahwa terdapat salah satu elemen masyarakat yang sangat rentan maupun berpotensial dengan radikalisasi. Siapakah mereka? Ya, betul. Pemuda maupun remaja, seperti itu ya. Nah, seperti komunitas-komunitas yang kita biasa temui, kebanyakan psikologis dari anak-anak muda itu masih belum stabil, sehingga dapat terprovokasi dengan hal-hal baru yang mereka dengar, terutama jika mereka dengar kata jihad atau pemuda-pemuda yang sedang semangat-semangatnya berhijrah, seperti itu, lalu mereka dengar kata jihad. Nah, itu sebenarnya semua berakar dari kurang pahamnya mereka akan ilmu agama. Dan alhamdulillah di perguruan tinggi ini kita masih bisa mempunyai upaya menangkal radikal dengan cara FGD maupun tutorial yang sudah kita jalani di semester 1 ataupun semester 2. Nah, mungkin di sini ada beberapa dari teman-teman yang masih mempunyai rasa takut maupun ragu dalam mendalami ilmu agama karena mempunyai ada rasa takut gitu ya, akan adanya sesuatu yang berbau radikal atau ekstremis di dalamnya. Karena itu, seperti yang berada di layar laptop ataupun handphone teman-teman, saya sudah menuliskan 4 hal penting yang terlahir dari cara belajar yang benar. Baik, yang pertama adalah menambah pemahaman. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122, Allah mengatakan, lihat tafaqahu fid din, membuat mereka paham agama. Di mana jika kita memahami agama, maka kita akan mendekat kepada Allah. Yang kedua adalah menambah iman. Dan iman dan ilmu itu disebutkan secara bersamaan ya di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, jadi jika ilmu dan iman itu tidak terangkat secara bersamaan, maka akan terjadi masalah di dalamnya. Lalu yang terakhir adalah melahirkan akhlak. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini dengan tujuan utama untuk menyempurnakan akhlak terbaik. Jadi dari ajaran maupun kalimat-kalimat yang Rasulullah sampaikan sejak dulu itu, puncaknya pasti berada dalam akhlak maupun adab. Jadi kita harus hati-hati ya teman-teman. Jika pemahaman ada, ilmu kuat, lalu iman juga terasa kuat, tetapi akhlak tidak punya, maka ada yang salah di dalam pembelajaran kita. Nah, lalu salah satu adab dalam mencari ilmu itu kita harus dapat saling husnuzon
terhadap sesama. Jadi maaf jika ada orang-orang maupun guru-guru kita yang mungkin mengatakan sesuatu yang kurang baik atau mungkin kita tidak menyukainya, maka tinggalkan, jangan diambil. Tetapi jangan sampai ketidakbaikan tersebut menepikan kebaikan-kebaikan yang berada di dalamnya. Nah, jika teman-teman tidak suka akan kata-kata tersebut, maka tinggalkan. Tetapi jika ada sesuatu yang baik di dalamnya, maka ambil. Jangan sampai kita jangan sampai kita tertinggal gitu. Yang di dalamnya itu jika ada sesuatu yang baik gitu. Nah, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi jangan pernah bosan teman-teman untuk mendalami ilmu agama Islam, jangan pernah ada rasa takut, karena Islam sesungguhnya tidak pernah mengajarkan radikalisme, maksudnya tidak mengajarkan ideologi yang keras ataupun ekstremisme, seperti itu ya. Sekian mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketiga penyaji telah menyampaikan opini ataupun argumen dan pendapatnya. Silakan kepada rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan, tanggapan maupun tambahan. Izin bertanya, Kang. Silakan langsung mau pakai mic. Sebutkan nama NIM. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nolan Gitasari dengan NIM 1800379 dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin kelas A. Di sini yang akan saya tanyakan, apabila kita itu sudah terlanjur masuk ke dalam organisasi yang berbau radikalisme seperti itu ya, dan awalnya tuh kita nggak tahu kalau organisasi tersebut itu kayak mengarah ke radikal gitu. Nah, terus seiring perjalanan waktu di tengah-tengah kita tuh kayak tahu kalau itu tuh termasuk radikal. Nah, cara kita untuk keluar dari organisasi tersebut itu seperti apa? Karena kan yang kita tahu kalau misalnya kita itu sudah terjerumus ke dalam organisasi radikal kayak sulit untuk keluarnya ya Kang, seperti itu. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi oleh para penyaji pertanyaannya agar langsung ada tanggapan-tanggapan lain mungkin dari jawaban. Tadi Nolan kita menanyakan sudah masuk pada organisasi ataupun mungkin satu circle yang dimana ada paham-paham radikalisme. Awalnya kita tidak tahu, seiring berjalannya waktu mulai terlihat bagaimana upaya atau cara keluar mungkin ya, cara memisahkan diri dari atau biar hubungannya tetap baik, namun mungkin catatannya kita tidak sampai terbawa pada paham-paham yang tidak baik itu. Silakan kepada ketiga penyaji tadi, ada yang mau langsung menanggapi atau ada khusus untuk penyaji yang mana, Nolan? Semuanya aja, Kang. Semuanya. Secara umum aja. Silakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Maaf. Terdengar teh? Baik, sebenarnya hal-hal seperti ini saya banyak temui ya di lingkungan UPI. Sebenarnya dari pengalaman saya, yang saya dengar juga, terdapat beberapa mahasiswa maupun orang-orang yang saya temui, jadi mereka tuh sulitnya keluar itu karena mereka diancam ataupun dihubungi terus gitu ya, secara paksa. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, salah satu upaya yang saya ketahui adalah meminta tolong kepada ustadz-ustadz yang memang sudah berpengalaman dalam hal ini. Jadi itu, meminta tolong kepada orang lain yang seenggaknya dia bisa membantu gitu. Insya Allah itu bisa menjadi jawaban. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Teteh. Bisa menanggapi atau cukup satu penyaji saya yang menanggapi, Nolan?
Kalau dari teman-teman yang lain ada tanggapan lain, silahkan biar kita sama-sama belajar gitu diskusi. Terima kasih. Baik, silakan entah Winnie ataupun Ihsan bisa menanggapi ataupun menambahkan dari apa yang ditanyakan oleh Nolan. Ya, izin menambahkan ya. Apakah kedengaran? Silakan lanjut. Terdengar Teh. Ya. Baik, makasih Nolan. Ya, ingin menanggapi dari tadi yang disampaikan oleh sebelumnya Teh Sanaz ya, bisa katanya lewat Ustadz. Tapi kalau menurut saya, karena radikalisme ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh siapapun, termasuk pemerintah pun tidak membenarkan, hukum pun tidak membenarkan, maka kita juga bisa meminta bantuan kepada aparatur pemerintah, misalkan kepada kepolisian atau kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan penyelidikan, entah itu penyelidikan ataupun melakukan hal-hal yang berlanjut dibanding diri kita yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk itu, seperti itu. Jadi nanti kalau kita udah lapor misalkan ke polisi, misalkan nanti bisa diselidiki apakah benar ini mengandung unsur radikalisme atau tidak. Nah, nanti upaya lebih lanjutnya akan dilakukan oleh polisi tersebut. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Teh Winnie atas penjelasannya. Ya, terima kasih Mas. Sama-sama Teh Nolan. Ada tanggapan mungkin? Mungkin kalau saya akan sedikit menambahkan, kalau kita lihat di hadis, kan ada di hadis disebutkan apabila kita melihat suatu kemungkaran maka ubahlah dengan tangan kita, apabila tidak bisa maka dengan mulut kita, apabila tidak bisa maka dengan hati. Ya, kita lalui tahapan-tahapan itu. Apabila kita sudah tahu kita berada di tempat yang salah, ubah dengan tangan kita. Tangan kita di situ maksudnya bukan berarti secara harfiah dengan menonjok misalkan, tapi dengan kekuatan apa yang kita miliki. Namun karena mungkin sifatnya kalau misalkan contoh kasus tersebut kita sifatnya hanya sebatas anggota, berarti kan kita tidak memiliki kekuatan, maka dengan mulut kita coba mungkin kalau bentuk realnya kita bisa saling berdialog apa yang menjadi penyebab kita ingin keluar atau memahami bahwa tempat ini tuh ternyata salah. Apabila dengan hal tersebut juga tidak bisa, maka setidaknya dengan hati kita. Dan mungkin untuk bentuk realnya itu dengan tidak lain yaitu dengan berdoa. Mungkin sekian yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Jadi ketiga penyaji sudah menanggapi, dan kalau dirunut sebetulnya lengkap jawaban dari seluruh penyaji atas pertanyaan Mbak Nolan ini, dimulai dari tindakan preventif, tindakan paling sederhana lewat hati tadi yang Mas Ihsan sampaikan, lalu upaya komunikasi dan dialog, lalu kalau diri sudah tidak bisa menanggapi, bisa dicarikan tadi betul bahasa Syahnaz, bisa mencari guru. Bagi saya dosen PAI, dosen UPI yang mengajar pendidikan agama Islam ataupun seminar pendidikan agama Islam, banyak yang sudah dirasa capable, mampu, bahkan expert di bidang-bidang terkait pemahaman dan hal-hal ini. Maka teman-teman selagi punya kesempatan, selagi bisa berkomunikasi dengan para dosen. Lalu tadi juga Mbak Winnie menambahkan kalau sudah sejauh itu, sudah mengancam diri, sudah mengancam keselamatan keluarga dan sebagainya, bisa lakukan tahap selanjutnya, yaitu melakukan pelaporan pada pihak berwajib. Jadi sebetulnya jawabannya lengkap ya Mbak ya, dari sudut pandang yang beragam. Silakan rekan-rekan lain. Saya ingin menanyakan Pak. Ada dua tadi. Siapa? Boleh yang satu atau siapa duluan? Ihwan dulu. Tadi yang nanya Ihwan dulu, yang Ahwat. Teh bisa diketik aja sambil Masnya nanya ya. Oh iya, baik. Saya. Silakan, tadi siapa Kang? Mas? Saya Kang, Syekh Badi. Perkenalkan, saya Syekh Badi Yakbar dari Pendidikan Teknik Mesin A angkatan 2018. Ingin bertanya ya ke Kang Ihsan, bagaimana Kang cara mengetahui
tanda-tanda organisasi tersebut mempunyai prinsip radikalisme. Terima kasih. Pertanyaannya spesifik kepada Mas Ihsan ya, tadi ditanyakan Mas, Ya, bagaimana sih cara kita mengetahui tanda-tanda ataupun ciri suatu organisasi pahamnya mulai beranjak atau mengarah pada paham-paham radikalisme yang kita diskusikan hari ini. Silakan Mas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apa ya, berarti ciri-ciri ya. Kalau untuk ciri-ciri sih sejauh yang saya pahami kita bisa tahu ciri-ciri hal tersebut radikalisme atau bukan. Tentu kita harus memiliki ilmunya. Nah, namun apabila kita tidak memiliki ilmunya, maka kita bisa istilahnya berbagi atau ya mungkin dengan orang-orang yang lebih memiliki pemahaman dalam hal tersebut. Kalau mungkin untuk saya sendiri, saya tidak begitu mengetahui banyak ya untuk hal ini, tapi seenggaknya mungkin yang saya tahu Islam itu tidak mengajarkan kekerasan. Bahkan perang Badar pun itu dilakukan bukan karena Islam ingin menunjukkan kekuatannya, tapi karena ada hak orang-orang Islam yang diambil saat itu dan mau tidak mau harus dilawan, maka akhirnya ditempuh jalan kekerasan. Nah, mungkin maksud saya di sini itu salah satu ciri-cirinya apabila dalam kelompok tersebut sudah menggunakan sebuah kekerasan untuk hal yang tidak masuk akal, untuk hal yang sifatnya bukan mempertahankan diri, tapi justru menghancurkan orang lain. Jadi tidak ada perlawanan yang berarti dari orang lain, tapi kita justru mengeluarkan kekuatan yang sifatnya kekerasan atau merusak. Ya mungkin itu sih yang sejauh ini saya tahu mengenai ciri-ciri secara umum sih ya, itu juga. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Mas Syahbandi, sudah cukup. Mungkin nanti bisa lebih jauh atau dibahas lebih detail, didiskusikan bersama dosen pemateri. Silakan tadi atau sudah ada di kolom komentar. Ini pertanyaan dari Mbak Elit dari Pendidikan Kimia B menanyakan, mau langsung dibicarakan apa mau saya bacakan, Mbak? Sama Bapak aja. Bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang menyebarkan paham-paham radikal yang bersifat merusak? Ini pertanyaan untuk semua ditanggapi atau ada spesifik untuk penyaji yang menyampaikan? Boleh semua yang menjawab juga. Silakan para penyaji. Atau mau dimulai dari Teh Winnie mungkin, Mbak Winnie silakan. Cara menghadapi orang-orang yang menyebarkan paham-paham radikal yang bersifat merusak. Mbak Winnie masih tersambung. Sambil nunggu mungkin Mbak Syahnaz bisa menanggapi, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya jujur saja saya belum pernah menemukan ya orang yang seperti itu di kehidupan saya, tetapi jika saya bertemu dengan orang seperti itu, mungkin karena kewajiban kita ya untuk mengingatkan sesama muslim, mungkin yang pertama kita harus mengingatkan secara pelan-pelan. Kita tidak bisa langsung, kamu salah, kamu nggak boleh kayak begitu, kamu harus keluar dari situ, blablabla. Kita nggak bisa langsung kayak begitu, tetapi ini secara pelan-pelan gitu. Kalaupun dianggap kita tidak bisa menghadapi orang seperti itu, maka yang kita ketahui itu cukup kita bisa mendoakan mereka yang masih dalam keadaan seperti itu. Tapi intinya kita harus bisa menolong orang itu dengan cara apa yang kita pahami tentang agama,
yang tadi empat poin yang saya sampaikan itu tidak ada dalam organisasi maupun paham yang ia sampaikan, maka kewajiban kita untuk mengingatkan dia supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar seperti itu. Sekian mungkin. Baik, terima kasih Mbak Syahnaz. Sorry, cukup sulit menghafalkannya, tapi mungkin ada tanggapan dari Mas Ihsan terkait pertanyaan tadi. Mungkin saya akan ya sedikit menambahkan cara menghadapi ini ya. Kalau menurut saya sih yang harus kita cara menghadapi itu dari sisi diri kitanya sendiri, kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan pemahaman yang cukup mengenai hal tersebut. Jadi apabila kita berhadapan dengan orang yang menyebarkan itu, kita punya benteng sendiri, tidak mudah terpengaruh karena kita memiliki keyakinan, pendirian dan ilmu yang yang mumpuni. Dan selebihnya kita bisa mungkin sifatnya seperti berdialog atau berdiskusi dengan orang tersebut, apa yang menjadi titik perbedaan pemahaman antara kita dan merekanya, seperti itu. Tapi yang poin intinya sih itu memiliki keyakinan dan ilmu untuk menjadi benteng diri bagi kita sendiri. Terima kasih. Baik. Mbak Winnie, sudah tersambung kembali atau masih tersambung? Terkendala jaringan kah? Karena dari awal masuk mungkin tadi juga terkendala kualitas jaringan. Saya rasa cukup mungkin 2 tanggapan dari para penyaji. Tadi gimana, masih ada pertanyaan Mbak Elit atau masih ada tanggapan? Udah. Terima kasih kepada Mas Ihsan dan Mbak Syah atas jawabannya. Ya, udah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Saya rasa cukup untuk pengajuan pertanyaan. Sekarang mari kita dengarkan tanggapan ataupun nanti mungkin ada arahan-arahan pematerian dari Pak Ganjar Eka Subakti SPD MPD terkait upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Pak Ganjar, dipersilakan layar, suara, dan mikrofon sepenuhnya saya persilakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusolli wa nusallimu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pada FGD yang kelima ya, kalau tidak salah, kita masih diberi kesehatan, kemudian masih diberikan kemauan untuk mengikuti FGD gitu kan, karena saya rasa tidak sedikit di luar sana teman-teman kita yang mungkin tidak bisa karena ada beberapa halangan seperti mungkin dari sakit, baik sakit jasmaninya ataupun sakit rohaninya gitu kan, sakit malas gitu ya. Yang pasti semoga keikutsertaan kita lah di FGD, baik yang sekarang ataupun yang sudah menjadi amal ibadah buat kita. Berbicara tentang radikal, tadi pun dari segi pengertian sudah dijelaskan saya rasa sama penyaji, bahwa radikal adalah upaya sistematis yang dilakukan individu atau kelompok untuk melakukan perubahan radikal sampai akar-akarnya dengan kekerasan gitunya. Nah, kemudian tadi pun upaya-upaya pun telah dilakukan atau sudah disampaikan oleh para penyaji dan itu pun bagus ya. Jadi jangan hanya mengambil satu upaya saja, boleh diambil dari ketiga penyaji karena semuanya saling melengkapi. Seperti tadi sama pemateri pertama, bahwasanya bisa dijadikan radikal ini sebagai materi pembelajaran gitu kan, karena apalagi pada zaman saya nggak ada pembelajaran tentang radikal, jadi lebih bagus lah sekarang. Bahkan pemerintahan pun sudah mulai gencar-gencar kan sekarang, yang ada menyinggung sedikit radikal wah langsung gitu kan dieksekusi dan lain sebagainya.
Kemudian bagus juga ada tadi seperti pengawasan terhadap organisasi tertentu, karena ya di UPI sendiri gitu kan mengatasnamakan organisasi keislaman, tetapi yang ada ternyata dia malah organisasi yang lain. Kemudian sebaliknya membuat organisasi-organisasi yang baik lah, yang moderat. Kemudian tadi pun dari penyaji kedua ya bagus gitu kan, bahwasanya menjadi generasi yang kuat atau bertakwa kepada Allah. Kemudian dari segi akidah, ilmu dan sosialnya. Kemudian yang tadi pun yang penyaji terakhir ya bagus juga lah, seperti pemahaman. Kemudian ada juga tentang akhlak ya kalau tidak salah. Nah, sedikit menambahkan saya rasa karena sudah cukup mencakup semuanya lah. Pertama, radikal itu dalam Islam dilarang lah kalau boleh dikatakan ya. Bahkan kalau boleh Anda men-searching gitunya, boleh di Al-Qur'an ataupun di hadis gitunya, ayat-ayat tentang kasih sayang jauh lebih banyak daripada ayat-ayat tentang kekerasan atau tentang jihad, boleh lah. Kalau misalnya kasih sayang ribuan gitunya, tapi kalau ayat tentang jihad sekitar 300 atau 400-an gitu. Ini merupakan bukti bahwasanya di Islam ya sangat menolak sekali kekerasan gitu kan, walaupun memang tidak sedikit kan negara-negara barat yang justru menyudutkan kita. Nah, bahkan ketika misalnya kita berperang sekalipun gitunya, di Islam ada adab-adabnya. Ketika berperang misalnya tidak boleh menghancurkan rumah sakit gitu kan, bahkan kalau ada anak ya jangan ini langsung dibunuh. Bahkan ketika ada musuh yang sudah menyerang gitu, yang sudah sudah minta ampun, kita sudah menyerah gitu, ya kita tidak boleh. Jadi ketika perang pun ada adabnya, apalagi di luar perang gitu. Ya, kemudian banyak juga kisah-kisah atau cerita-cerita bahwasanya kekerasan itu memang tidak benarkan dalam Islam. Seperti mungkin kita semua sudah tahu ya tentang cerita seorang yang mengurung kucing sampai kucingnya itu mati dan dia pun masuk neraka gitu kan. Ini kan salah satu contoh dari sifat yang radikal ini tadi gitu. Ya, dia mengurung kucingnya, bahkan kucingnya tidak dikasih makan gitu, makan minum enggak gitu kan. Bahkan serangga mau makan serangga pun gitu kan tidak bolehkan sama orang ini. Akhirnya dia pun masuk neraka karena perilaku ke hewan gitu, apalagi ke manusia gitu. Nah, kemudian sebaliknya, nah ada juga mungkin Anda pun sudah tahu ya tentang kisahnya seorang yang pezina itu, seorang pezina pada zaman dahulu lah gitunya, seorang pezina, kemudian ada seekor anjing gitu ya, seekor anjing yang kelihatan sangat kehausan. Nah, dia pun kan ngasih minum anjing tersebut. Nah, sehingga dari perilaku seorang penzina ini, dia pun katanya masuk surga gitu kan. Tapi ya saya rasa kalau hal ini dicontoh sama pezina sekarang, saya rasa tidak akan demikian. Kenapa? Karena situasi dan kondisinya berbeda. Pezina zaman dahulu dengan pezina sekarang sangat berbeda sekali gitu kan. Kalau dulu itu kan kenapa misalnya seorang perempuan sangat dihinakan gitu kan. Sebelum Rasul datang kan seorang perempuan sangat dihinakan ya. Ya bahkan ketika ada seorang ayah gitu kan mempunyai anak perempuan, dia lebih baik dibunuh ketika bayi. Kenapa? Karena ketika gedenya akan dihinakan gitu kan. Demikian halnya seorang Khulafaur Rasyidin kan tempat membunuh anak perempuannya. Kenapa? Ya karena itu tadi, tidak mau ketika sudah besarnya dia dihinakan, diperkosa dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau dulu itu kan kepaksa ya melakukan perzinahan itu karena bukan kemauan, itu karena kondisi dipaksa, diperkosa. Sekarang kan berbeda halnya lagi. Jika ada misalnya sekarang seorang pezina gitu kan, ngasih minum anjing gitu kan, biar masuk surga, belum tentu gitu kan. Pezina sekarang kan justru malah menzinakan diri sendiri gitunya, bukan karena kondisinya yang sangat darurat, tapi malah karena mau sesuatu, karena mau iPhone misalnya kan dia menzinakan, nauzubillah ya. Nah, kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang memang Islam ini sangat melarang tentang radikalisme. Ya seperti halnya mencuri gitu kan, itu kan tidak boleh di Islam. Bahkan hukumnya dipotong tangan gitu kan. Kemudian menghardik anak yatim, bahkan terhadap orang lain dalam hadis kan kita harus menghormati. Bukan hanya menghormati gitu kan. Dalam Al-Quran atau dalam pun hadis kan disebutkan ketika kepada orang tua saja
Jangan bilang ah, jangan bilang cheese, bukan cheese. Foto ya, cheese bukan, jangan bilang cheese gitu. Atau jangan nada suara kita pun harus dibawa dari orang tua gitu kan. Itu salah satu adab gitu. Apalagi ini sifat radikal gitu kan. Wah, sangat tidak benarkan dalam Islam. Nah, kemudian ada beberapa hal yang timbul radikal. Pertama, pemahaman yang sepotong-sepotong. Ya, oleh sebab itu solusinya apa? Ya, solusinya harus memahami secara kafah, secara sempurna. Ya, misalnya ini materi dari PAI ya, saya ambil sedikit dari PAI dan mungkin di antara Anda pun sudah belajar lah tentang materi ini. Ketika Anda misalnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 191 menyebutkan, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, gitu kan. Dan bunuhlah mereka. Nah, kalau sekiranya gitu ya, potongan ayat ini dibacakan kepada Anda, gitu kan. Saya rasa gitu kan di dalam benak kita, mereka ini pasti orang kafir gitu kan. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dalam artian mungkin kata Anda itu kan, intinya ketika kita menemui orang kafir, maka kita harus membunuh mereka. Nah, ini kan salah gitu kan. Atau ayat selanjutnya, ayat 193. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah gitu kan. Dan perangilah mereka. Mereka ini siapa? Wah, pasti mungkin Anda sudah menafsirkan sendiri gitu kan, karena jarang membaca itu tadi, menafsirkan sendiri. Wah, mereka ini pasti orang kafir gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika Anda menemukan orang kafir, dibunuh. Dan ini salah satu ayat yang mungkin saya rasa digunakan oleh kaum radikal atau orang yang mencuci otak kita gitu ya. Nah, padahal seumpamanya sekiranya kita membaca satu ayat sebelumnya saja, kita pasti akan tahu bahwasanya yang dibunuh itu bukan orang-orang kafir, tetapi siapa? Nah, ini. Dan perangilah, ini ayat sebelumnya ya, ini ayat 190. Tadi yang saya bacakan 191 dan 193 Al-Baqarah. Ini ayat 190-nya. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kan ketemu ya. Ternyata mereka itu bukan orang kafir semuanya, tetapi orang-orang yang memerangi kita gitu. Sekiranya kita tidak membaca lagi, atau sekiranya kita tidak tahu, dan kita mungkin dicuci ya otak kita sama orang yang menyatakan, bunuhlah mereka, dan mereka ini orang kafir loh. Ini ada ayatnya dalam Al-Quran gitu kan. Wah, kita kan, dan perlu diingat ya, sasaran mereka ini, sasaran organisasi-organisasi ini adalah kita biasanya orang seorang maru gitu ya, angkatan pertama gitu, yang giroh Islamnya itu tinggi, tetapi dasarnya masih kurang, masih lemah. Nah, ini merupakan sasaran empuk gitu, sehingga gampang untuk dicuci gitu. Dan mereka ngajaknya ada dua tipe, dan ini kealaman lah sama teman saya gitu ya. Ada dua tipe. Pertama tipe yang apa ya? Yang lemah lembut gitu kan. Misalnya penyanyi ya, oh Ihsan gitu kan. Ihsan dari mana? Oh saya misalnya dari Bandung Kang gitu kan misalnya. Oh Bandung, saya juga Bandung. SMA-nya di mana? Saya di SMA 10 misalnya. Oh saya pun SMA 10. Jangan-jangan Ihsan ini adik kelas saya gitu kan misalnya. Ihsan udah makan belum gitu kan? Kebetulan saya lagi saum misalnya gitu ya. Oh oke lah, nanti kita makan, kita buka bersama di rumah makan ini, nggak usah mikir gitu. Pertama gitunya sudah dekat gitu. Ngobrol, baru sedikit diskusi tentang ini lagi buka ayat tentang ini misalnya, tentang kisos gitu kan. Kan Islam itu harus kisos ya, bla 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 bla, dan negara kita nggak kisos, gimana ini gitu kan. Wah, Isa kan misalnya yang misalnya kurang kan langsung oh iya ya, wah langsung di sana. Nah, itu jadi ada cara pertama dengan cara lemah lembut, dengan cara seperti itu, sok dekat gitunya, padahal mah jauh gitu. Nah, cara yang kedua sebaliknya,
dengan cara yang agak vulgar lah, dengan cara yang apa namanya itu, yang cukup radikal gitu. Langsung misalnya saya nanya ke Ihsan gitu ya, Ihsan gitu kan, kamu udah syahadat belum gitu kan? Syahadat saya udah, kapan syahadatnya gitu kan? Syahadat saya ketika sholat sering syahadat. Wah beda itu mah. Syahadat sholat beda dengan syahadat yang ini gitu kan. Syahadat sholat mah ya itu kewajiban rukun sholat. Kalau Anda enggak membaca syahadat tersebut, ya Anda enggak sah sholatnya. Ini beda, ini syahadat Islam. Sudah belum gitu kan? Oh belum Kang atau belum Pak gitu kan. Berarti Anda sampai sekarang kafir gitu kan. Wah kan langsung kaget. Dan ada nggak di sini? Ada. Ya, bahkan ada seorang mahasiswa, kebetulan yang saya ajar sekarang seperti itu gitu. Nah, udah gitu. Nah, kalau kamu mau menebus kekafiran kamu, misalnya Ihsan ini sudah umur 20 misalnya ya. Misalnya baliknya umur 10 katakan. Berarti 10 tahun Anda kafir. Kalau Anda mau menebus kekafiran Anda harus membayar setiap tahunnya 5 juta. 5 kali 10, 50 juta gitu kan. Dan golongan ini, organisasi ini, di luar golongan dia dikatakan kafir. Bahkan ke orang tuanya pun boleh mencuri uang orang tuanya, gitu kan. Wah ini kan luar biasa, gitu kan. Padahal pada zaman Nabi sendiri, syahadat di depan imam, syahadat di depan Nabi kan tidak diharuskan. Ketika ada orang yang sangat jauh dari Mekah atau Madinah kan Rasul tidak mewajibkan untuk datang ya. Kenapa kita sekarang malah mengharuskan syahadat-syahadat segala gitu kan nggak ada gitu. Nah dan ini tadi gitu kan bagaimana cara keluarnya yaitu tadi emang agak susah juga tapi alhamdulillahnya yang saya ajar sekarang sudah keluar gitu kan. Nah, jadi bagaimana ya bisa jadi ya seperti tadi sudah disebutkan lah sama teman Anda ya bisa ajak diskusi lah sama ustadz yang jangan sama Anda gitu ya. Kalau sama kita mah kan mungkin malah nggak bisa keluar-keluar karena kita nggak tahu ilmunya. Dan biasanya organisasi ini mendalami ayat-ayat tertentu gitu kan. Sehingga ketika kita menjawab, dia udah menyiapkan jawabannya. Kajabri jadi susah untuk membalasnya gitu kan. Nah, kemudian dalam artian itu ya, yang pertama bahwasanya pemahamannya itu jangan sepotong-sepotong karena kalau sepotong-sepotong ya seperti tadi gitu kan, seperti kita membaca Al-Baqarah ayat 191 dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Oh, ternyata kita harus membunuh. Padahal ayat sebelumnya menyatakan dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Ternyata orang yang memerangi kita saja yang kita perangi juga gitu. Nah, kalau sepotong-sepotong ya, nah saya ada sebuah ayat nih. Misalnya dalam saya lupa lagi suratnya yang bunyinya saja lah ya. Innallaha salisu salasah. Nah, ketika misalnya saya menyebutkan Innallaha salisu salasah atau saya menchat di grup WA ya, saya sebarkan gitunya. Innallaha salisu salasah misalnya gitu kan, bahwasanya Allah itu 3. Alah gitu ya. Wah, ini ayat Al-Qur'an loh gitu kan. Ternyata misalnya konsep trinitas Kristen itu benar loh, ini ayatnya gitu kan. Innallaha salisu salasah, Allah itu 3 misalnya gitu kan. Dibuka, oh ternyata benar gitu kan. Nah, tetapi ketika Anda membaca ayat sebelumnya itu kan ada potongannya. Faqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3. Tetapi saya menyebarkannya Allah itu 3. Nah, ini salah satu hal yang berbahaya gitu. Kita mencabut satu ayat saja, kita mencaplok satu hadis saja, sebarkan. Akhirnya ya hoax itu tadi gitu kan, dan akhirnya ya akan timbul seperti tadi terorisme, radikal dan lain sebagainya. Ini salah satu hal yang harus kita hindari gitunya. Kemudian saya rasa untuk tambahannya itu sajalah. Yang pasti tadi pun saya sepakat dengan apa namanya ya dengan penyaji juga bahwasanya akhirnya harus kita berakhlak yang baik gitu kan. Kenapa? Karena ini buistu li utamima makarimal akhlak, bahwasanya Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian saya sedikit mengutip dari seorang petinju dunia ya yang baru pensiun, Khabib Nurmagomedov, siapa saya lupa lagi namanya, Balibat yaitu ya yang Khabib, seorang petinju muslim, dia menyatakan bahwasanya orang non muslim itu mereka tidak mungkin mereka akan malas ya membaca ceramah-ceramah Islam, mereka tidak membaca kitab-kitab Islam,
mereka tidak membaca kitab suci juga, tetapi mereka melihat perilaku kita. Maka berperilakulah dengan akhlak yang baik. Gitu. Jadi ya mereka orang non-muslim melihat kita muslim itu dari perilaku kita, dari pakaian kita, gitu, dari tingkah laku kita, gitu. Makanya ya berperilakulah dengan baik, gitu kan. Berkatalah dengan lemah lembut juga. Kemudian saya rasa itu pertanyaan tadi saya rasa sudah bagus ya dijawab sama teman-teman Anda. Bagaimana cara keluar ya kalau terjerumus dalam organisasi radikal, ya yang pasti bisa seperti yang tadi saya katakan atau yang sama penyaji dikatakan, bisa membawa ustadz gitunya, diajak diskusi lah, diajak debat gitu kan, atau juga ya karena ini merupakan musuh, bukan musuh Islam saja ya, tetapi musuh negara, ya bolehlah, bagus tadi, bolehlah dilaporkan juga ke pihak yang berwenang gitu kan, karena pasti mereka ketakutan gitu, pasti mereka takut untuk ya penjara dan lain sebagainya gitu kan. Kemudian cara mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri organisasi radikal, saya sendiri belum tahu ya, dan yang saya pahami, saya rasa organisasi ini gitu pasti menyembunyikan jati dirinya gitu kan, pasti tidak mau ketahuan bahwasanya mereka radikal. Walhasil apa? Walhasil ya mereka pengajian seperti biasa saja gitu kan. Kecuali kalau mungkin sudah di luar kelompok, hanya di dalam kelompoknya barulah mereka mengungkapkan apa-apa yang tidak bolehkan gitu kan. Kemudian bagaimana cara menghadapi orang-orang yang menyebarkan radikal ini? Nah, mungkin saya ada dua rumus. Pertama, rumus tentang dakwah ya. Dakwah itu kan ada 3. Pertama, bil hikmah, dengan cara bijaksana gitu kan. Ngobrol mungkin gitu kan ya, dengan cara bijaksana lah bagaimana caranya gitu kan. Ngobrol baik-baik atau tabayun gitu kan. Kemudian ada juga yang dengan cara yang kedua, bil mau'izotil hasanah, atau dengan pesan gitunya, dengan nasihat yang baik gitu kan. Dinasihatin dengan baik itu kalau berhasil itu baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara berdiskusi atau dengan cara berdebat. Namun dengan cara berdebat ini ialah bagi orang yang emang ilmunya sudah mumpuni gitu kan. Dengan sampai yuk, jangan saya misalnya kita ingin berdebat dengan orang non muslim ya. Yolah kita berdebat gitu kan. Oke, siap. Ternyata bukan kita yang masuk, bukan dia yang masuk Islam, malah kita gitu kan yang kafir, nauzubillah. Kenapa? Karena ilmu. Ya mungkin untuk tahap yang ketiga ini, wajadilhum ini mungkin untuk level zakir naik mungkin gitu ya, yang sudah sangat memahami kitab-kitab. Kemudian rumus yang kedua yang itu tadi, ketika kita melihat kemungkaran, idaru amikum munkaron fayughayyir biyadihi, fa ilam tastati fa bilisanihi, fa ilam tastati fa biqalbi, bahwa adaful iman. Jadi kalau ingin merubah kemungkaran, pertama dengan tangan. Nah, ada yang mengartikan tangan ini sekerelak organisasi tertentu ya, wah dengan kekerasan, wah itu enggak, wah itu warung buka ketika saum, hancurkan. Ada yang seperti itu ya, gitu kan. Nah, ini salah satu yang salah, karena banyak sekali maknanya dengan tangan ini. Ada yang memaknainya dengan cara kekuasaan. Karena kalau kita sudah berkuasa kan gampang ya. Oke, hotel ini tutup gitu kan. Ini khamr dilarang dijualbelikan di supermarket ini. Itu kan gampang ya kalau sudah punya kekuasaan. Atau ada juga yang mengartikan tangan ini dengan tulisan gitu ya. Dengan tulisan kita kasihkan atau bikin buku atau apalah gitu ya. Kemudian yang kedua dengan bilisan ya, dengan cara mulut nasihat bisa gitu kan. Kalau misalnya nasihat kita nggak didengar, kita minta nasihat dari orang yang berpengaruh terhadap orang itu, terhadap orang radikal itu. Siapa nih yang berpengaruh? Oh ternyata orang tuanya, ternyata dia sangat takut sama ibunya nih. Kita minta tolong ke ibunya gitu kan. Atau kalau tidak bisa juga, yaitu dengan hati kita. Kita setidaknya lah, kalau kita tidak bisa merubah gitunya, berdakwah gitu kan, kita punya hati yang membenci perilaku tersebut, dan itu selemah-lemahnya iman gitu kan. Jadi paling lemahnya ya kita punya hati yang membenci perilaku tersebut gitu kan. Saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan terkait tentang upaya preventif. Yang pasti intinya itu kita harus lebih memahami Islam gitu ya. Jangan sepotong-sepotong. Ketika kita mendapatkan ayat, oh seperti itu kita harus baca lagi. Makanya biasanya kalau di kelas SPAI ya, kalau kelas SPAI saya biasanya ketika Anda mengutip jangan satu buku gitu kan, minimal 3. Lebih banyak lebih bagus. Biar apa? Biar ada perbandingan. Kebayang kalau Anda mengutip satu buku dan buku tersebut buku yang menyesatkan, kan langsung gitu kan.
fatwa Anda atau statement Anda pasti akan salah juga. Makanya minimal 3, lebih banyak lebih bagus gitu kan. Nah, kemudian karena apa ya? Saya rasa ini merupakan FGD yang terakhir ya gitu kan. Walaupun memang di SPAI pun, perkuliahan SPAI pun ada beberapa pertemuan lagi, mungkin sekitar 1 bulan lah gitu ya. Jadi walaupun kita sudah beres di FGD tutorial SPAI ini ataupun di perkuliahan nanti gitu kan, dan walaupun kita dari jurusan yang agak jauh dari keagamaan gitu kan, setidaknya lah mungkin ini hanya nasihat gitu kan, setidaknya lah kita jangan sampai melepaskan diri dari keagamaan gitu kan. Terlepas caranya mau bagaimana, apakah Anda mengikuti kajian atau pengajian gitu kan, ya silahkan saja, atau Pak saya mah ingin di YouTube saja Pak, sekarang lebih menarik Pak, itu bagus gitu kan. Yang pasti selepas Anda, karena saya rasa SPAI kan merupakan pembelajaran keagamaan terakhir ya di UPI gitu kan, jadi hanya 2 mata kuliah, 1 PAI 1 SPAI, dan setelah itu Anda tidak belajar keagamaan lagi. Jadi silahkan di luar itu Anda belajarlah baik dari YouTube gitu kan ataupun dari media yang lain. Yang pasti jangan sampai melepaskan diri dari perkuliahan atau dari pembelajaran keagamaan. Saya rasa itu moderator. Baik, terima kasih Pak atas penyampaiannya. Juga tadi disampaikan bahwa sekaligus penutup dari kegiatan focus group discussion, kegiatan tutorial PAI SPAI DPUP untuk teman-teman pengontrak SPAI pada semester ganjil 2020-2021 ini. Sedikit saya sampaikan beberapa hal yang menjadi catatan ataupun kesimpulan dari apa yang telah didiskusikan, bahwa upaya preventif dalam menangkal radikalisme bisa terus-menerus diupayakan dengan melengkapi pemahaman rekan-rekan secara kafah atau secara komprehensif, secara lengkap dari berbagai sudut pandang. Keterbatasan pemahaman, keterbatasan juga keilmuan dirasa menjadi salah satu faktor pendorong bagaimana radikalisme bisa masuk ke dalam diri, ke dalam hati teman-teman, sehingga sebagai seorang akademisi, sebagai mahasiswa yang memiliki atau berkuliah dalam kampus yang menyematkan nama pendidikan di dalamnya, sudah sewajarnya dan sudah menjadikan kewajiban bagi saya, bagi teman-teman untuk selalu memberikan tidak hanya pemahaman bagi diri, tapi juga memberikan edukasi, pemahaman bagi masyarakat, bagi lingkungan sekitar dimanapun teman-teman berada. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan dari pertemuan terakhir Focus Group Discussion tutorial SPAI 2020-2021, dan Pak Ganjar Eka Subakti SPD MPD. Pak, saya sampaikan juga ucapan terima kasih telah menyampaikan juga menambahkan beberapa sudut pandang terkait upaya preventif menangkal radikalisme dalam beragama. Kita tutup kegiatan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya Syamadi Ramdhani mohon undur diri. Silakan rekan-rekan jangan lupa untuk mengisi link presensi keluar yang akan dibagikan oleh pengurus. Dan sebagai penutup kegiatan fokus group discussion, saya ingatkan setiap keluhan, setiap kendala pada nanti entah penilaian ataupun data-data yang belum lengkap bisa dikomunikasikan dengan tadi akhlak, dengan adab sebaik mungkin, karena berbagai kemudahan, berbagai toleransi yang disampaikan atau diatur para dosen, para panitia dalam memberikan dakwah yang terus-menerus bagi mahasiswa pengontrak, itu saya rasa dapat menjadi sama-sama keberkahan untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim dokumentasi mau ada foto terakhir bersama atau tidak perlu? Udahan ya hari terakhir ya? Ya, Mas. Untuk diumumkan. Alhamdulillah. Ini ada ada pengumuman ya? Ada pengumuman? Iya, silakan sama Mbak moderator aja kan Kak. Boleh dibantu saja Mbak pengumumannya. Saya di sini
cuacanya akan mau benerin dulu sesuatu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Kang Syam. Baik, teman-teman. Untuk di sini ya, saya akan menyampaikan pengumuman tugas pengganti bila teman-teman berhalangan hadir di pekanan webinar. Suara saya terdengar? Baik, ya. Jelek. Baik, jadi untuk tugas pengganti ini, jenis tugas penggantinya yaitu ada 2 ya. Jadi yang pertama membuat esai dan video, di mana ketentuannya esai itu ditulis tangan di kertas folio minimal 1 halaman. Kedua, tema materinya itu disesuaikan dengan webinar kosong yang ingin diganti. Jadi disesuaikan dengan tema ketika webinar yang tidak dihadirinya. Lalu yang ketiga, video berisi tentang penjelasan esai yang sudah dibuat. Durasi video itu minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Setelah itu, teman-teman harus di-upload ya di Instagram dengan tag IG tutorial. Setelah di-upload, konfirmasikan foto esai tersebut dan di Instagram ke CP fakultasnya masing-masing. Nah, yang kedua, yaitu membuat buletin dakwah dengan ketentuan minimal 250 kata. Boleh juga disertakan dengan gambar. Lalu bisa mendesain dengan sekreatif mungkin. Temanya disesuaikan dengan webinar kosong yang ingin diganti. Lalu hasil buletin di-share ke story atau feed dan minimal ke 5 grup sosial media, baik itu di dalam grup Line, WA, maupun Telegram. Lalu bisa di-screenshotkan hasil share-nya. Desain buletin dan screenshot-nya itu bisa dikirimkan ke CP fakultasnya masing-masing.